gitu loh ya. Juga duduk imam jabatan, ini salah kaprah. Banyak yang datang kok satria bening dereng muncul nggih lah napa lah kula saya ini sudah jempalian di dunia kan begitu. Nek wis imam mati enggak jempalian, bisa jadi lebih jempalian. Imam orang dikatakan kamu nunggu imam sholat, nek wis imam teko ngapain? Nyapa? Sholat toh. Lah penak gak enak imam toh gak sholat. Piye sih? Kamu nunggu imam sholat itu kamu akan sholat, nek imamnya nggak datang kan nggak sholat. Kan iso tengok-tengok di kono rokokan ya. Waduh, bapak rawuh gendadap kan gitu kan, langsung rokokmu lagi mbok sedot 2 kali ya ta. Di contohnya kan imam mati, nenek imam mati gak ditunggu sak durunge ada imam mati, berarti kan hanya nggak enek mati toh, nggak ada petunjuk, penak ngawur toh, dukhon dadine kan begitu toh. Imam Mahdi itu kelompok orang-orang yang berada di dalam hidayah, punya cahaya Tuhan, sehingga mengetahui alif di dalam mata, alif di dalam hidung, alif di dalam otak, alif di dalam telinga, alif di dalam organ. Sehingga menjadi nyata beragama itu bukan cerita sejarah masa lalu. Beragama itu bukan masalah retorika. Agama bukan masalah jor-joran sejarah-sejarah dengan sistem tafsir, kira-kira, prasangka. Sejarah itu bukan, agama itu bukan masalah sejarah. Agama itu masalah fakta, kehidupan itu masalah fakta. Siapa yang berani menghadapi fakta kenyataan dirinya, maka dia siap berkembang, siap maju, siap selamat. Ya, gitu. Sehingga kalau kita kaitkan berkaitan dengan surat 44 Ad-Dukhan ayat 9 sampai 17 bahwa balhum fi syakki yal'abun. Saya ungkap dengan bahasa bebas saja ya biar waktu nggak panjang banget. Karena manusia bermain dalam keraguan, berada di dalam ketidakpastian, tapi mereka menganggap telah berada di dalam kepastian iman, padahal tidak mengetahui tujuan kehidupan setelah mati. Tujuannya itu kepada Allah, tapi sebatas nambur, sebatas spanduk. Kemudian tujuannya adalah spanduk itu, tujuan adalah nambur itu. Maka jangan beragama tujuannya kepada spanduk dan nambur, gitu ya. Tujuan hidup mana? Tulisan itu Allah, kan itu kan nambur, gitu. Tapi miliki sang empu nama Allah, hadir di dalam hati, keberadaan dia yang punya nama Allah. Tanpa dia nyata nggak bisa apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Maka jika tidak mengenali kecuali hanya sebatas nambur, nama-nama dan karena nenek moyang, maka disebut sebagai orang-orang yang bermain. Mereka hum fi sakki, mereka hanya bermain-main dalam yal'abun, bermain-main sakki, bermain-main dengan keraguan. Sehingga sistem yang dibangun, hebatnya regulasi kayak apapun, pasti tidak akan dapat menghantarkan karena tidak mengetahui tujuan.
saat kehidupan telah ribuan tahun berada di dalam fi saki, berada di dalam keraguan-raguan, tidak mengenal adanya kepastian, fartaqib, maka saat itu wartaqib itu maka ada satu situasi taktis sama bidukhon, maka akan ada kabut. Langit itu ada dua, langit secara fisik kita anggap atas, kemudian langit yang berada di dalam, melekat di dalam diri. Otaknya panik, bingung, judek, itu yang menjadikan ini. Kalau ini sudah otaknya harus kena kabut. Otak itu kalau berkabut, tertutup, diberi masukan, marah. Rasionalnya artinya bahwa kabut di dalam otak itu dampaknya, kabut di dalam langit dampaknya, ya kabut di langit itu dampaknya. Kalau hanya kabut di atas, kalau nggak ada dampak, dukhon itu berdampak. Jadi kabut di langit itu akan berdampak. Otaknya tidak lagi rasional, tidak masuk akal, tidak objektif, tidak valid. Artinya tidak valid itu apa? Nggak punya data, sudah membicarakan. Padahal itu keburukan, kejelekan orang lain yang akan menjatuhkan yang lain. Suka prasangka, suka suudon, di otaknya itu hanya adanya adalah dendam, bagaimana cara untuk membalas dendam, iri, bagaimana supaya dapat menunjukkan supaya dia itu jatuh, itu adalah dukhon di dalam langit. Dukhon di dalam langit itu akan menutup otak untuk dapat berpikir rasional, masuk akal dan nalar, sehingga musyawarah komunikasi hilang. Maka sampai akan satu waktu fartaqib, ada satu keadaan akumulasi, maka akan terjadi akumulasi di mana ada hari taktis sama bidukhon mubin, dan itu kepanikan yang nyata menjadi dukhon yang nyata. Ya sanas, kehidupannya akan dicengkeram oleh azab, wujudnya bingung, panik, judek, pekerjaan dan segalanya, ekonomi. Kemudian semua saling tukar bermohon. Hebat Al-Quran. Wes dituding. Semua akan berdoa bersama, saling tukar bermohon. Rabbana aksif anna al-adzaba inna mu'minun. Ya Tuhan kami, lenyapkan ini pandemi dari muka bumi, sehingga kami sehat kembali, sehingga kami dapat mencari nafkah kembali. Akan tapi dijawab ayatnya, jika itu kami hilangkan sedikit saja, kamu kembali tidak akan ingin mengenaliku lagi. Kan gitu ayatnya. Semua bermohon. Kabeh iki bermohon loh, sak dunya iki semua banyak. Kita pun kan juga bermohon toh, supaya lenyap toh Tuhan itu. Loh, tapi kok saya nemen gitu lah. Ya ki koreksilah, dungane wedi gak mandi itu sebabnya apa gitu lah. Karena nggak ada kehadiran. Ya Allah, tapi yang hadir itu berentuk sego, kan itu lagi. Kita nggak mencari sing duwe sego, kita nggak mencari yang punya beras,
Kita nggak mencari yang menjadikan tanaman itu tumbuh. Kita nggak mencari yang ngecat lombok. Kita tidak mencari yang menjadikan lombok itu pedes. Jadi dukhon itu dilehke Gusti Allah, bahasane Jawa, dilehke Gusti Allah. Dukhon itu di surat 13-nya adanya siklus titiwanci ditampakkan al-haknya saat kabut dukhon itu datang. Kebanyakan manusia tetap tidak bisa menerima peringatan akan adanya kebenaran. Sungguh bahwa di antara mereka sesungguhnya ada Rasul yang memberi penjelasan supaya tidak dalam kira-kira dan prasangka kejadian ayat-ayat yang di hadapan mereka. Namun sang pemberi peringatan selalu dianggap nyeleneh, aneh, bahkan gila. Tsumma tawallaw anhu wa qalu, kemudian diucapkan waqalu, mereka semua mengucapkan bersama-sama mu'allama majnun. Mereka berpaling dari berita seruan kebenaran. Bahkan bersama mereka itu adalah jelas tidak ada mengabaikan, bahkan mengatakan waqalu, gila. Kehendaknya supaya manusia mendekat, karena ini siklus kebenaran al-haq min rabbik. Maka jika kami melenyapkan sedikit saja, maka kamu akan berpaling dari kebenaran. Maka ini saatnya kamu berpaling, lenyap, atau kamu menuju kepada kebenaran. Kemudian di 16, ketika itu yauma nabtish, hari kami menghantam, disusul dengan hantaman-hantaman berikutnya yang lebih keras. Nanti ini bukan nakut-nakuti, ini kan ayat, artinya entah ya gitu kono apa enggak, kita enggak tahu. Ini nanti kalau ini hilang resik ya berarti ini normal, penyakit atau virus yang jalan-jalan sedang jenuh di kandangnya, di rumahnya, sehingga lebih mengenal banyak manusia. Tapi jika ini ternyata nanti kalau sesuai ayat semakin tajam, berarti ini seperti ungkapan ini adalah dukhon. Kan gitu. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Kemudian di 17-nya, situasi ini sudah kami tampakkan seperti kejadian kaum Fir'aun pada kaum Fir'aun. Apakah kamu tidak berpikir kedatangan Rasul selalu disalahfahami? Keberadaannya, ja'a itu maknanya juga keberadaan, keberadaannya selalu disalahfahami. Ini bagaimana kita mempersiapkannya? Sedang kalau di dalam hadis di Bukhari, ta'tiyanas yaumil qiyamah dukhon, akan datang dukhon, dalam kurung ini perspektif manusia yang menulis ya. Umumnya kalau kita membaca buku, baca terjemahannya, asap berarti rokok, kuwi dukhon, kan begitu. Jadi akan datang dukhon,
kepada manusia dari yang saat itu siapa yang terkena dukhon maka sesak nafas. Ayo kita logika, kalau itu difahami selama ini kabut lah kabeh buka ya kena kan gitu. Apa iya enak kabut kemudian yang beriman gak enak kabut gitu. Ya nek dakwah enak banget noh. Ya. Para nabi dulu itu mukjizatnya sebagian besar kalau dia itu jalan di kepanasan dia nggak panasan, kalau dia jalan di hujan dia nggak kehujanan. Bener begitu ya mukjizatnya para nabi. Berarti para nabi itu nggak begitu pinter. Nek pinter kalau saya sebagai nabi saat tahu bahwa mukjizat dia nek hujan gak kehujanan, nek dakwah pas udan terus jalan keluar pasti dia nggak kehujanan sendirian gitu loh. Jadi melaku tuh tinggal engkau mungkin Wahyu, Junet, Sugi gitu kan, Mas Ali tinggal ngomong itu loh nabi nggak kudanan. Awak dewi kan kudanan kan gitu toh. Terus jadi dakwah jam 12 awan pas panasnya mentak kae nabi jalan-jalan hanya dia sing terus mendung. Wah enak banget dakwahnya. Ning faktanya dimusuhi semua gitu loh. Kalau kita mendengar, mohon maaf bukan berarti skeptis enggak, tapi kadang itu kan diangkat di non manusiakan gitu loh. Mereka juga manusia biasa yang maka saat membuka tentang ajaran bertauhid sebagai penggenap penyempurna kehidupan berdunia selalu disalahfahami. Simple sebenarnya. Bersyariatlah di dunia kamu dengan sebaik-baiknya, mengetahui potensi diri, telinga, mata, kemudian dengan berbuat keislaman, kebaikan, kesalehan, hati ingat kepada Tuhan, maka ada Rasul supaya kita dapat ingat kepada Tuhan, karena Rasul adalah nadhiron, menunjukkan keberadaan dia, musyahidan sehingga basiron. Sehingga mereka ini saat dukhon datang yang terkena, ini kan berarti kan yang terkena dukhon itu akan merasakan pilek. Biyen wis enak pilek padha bae. Hati saya ungkapane zakam pilek. Sehingga mereka akan merasakan pilek, panas, adem, kemudian nafas, yang diserang itu nafas dan unsur di dalam dada ginjal, pilek. Ya itu ya sepertinya itu pandemi corona sepertinya kalau melihat ini kan gitu ya. Nek tanda-tandanya kan persis karo hadis. Persis. Nggak bisa jadi kan ini. Kalau ini benar, berarti jenengan kayak so nyantai begitu loh. Anak ngabdi di kono, ya tenanano gitu loh. Ya apa ndek buka, apa ndek apa herbal, kanggo nglatih bebarengan, nglatih utek supaya nggak mati. Itu ya teman-teman no aja jam 8 teko jam 11 gitu. Ya kecuali memang entah sakit, entah sibuk, entah membaca untuk memberdayakan diri karena yang lain, tapi ya komunikasi pamit tetap dilakukan. Berlatihlah komunikasi, itu digunakan untuk berlatih komunikasi, musyawarah, berlatih membuat labet, berlatih membuat labet. Nah itu nanti. Terus apa yang harus kita lakukan? Itu tahapannya gimana?
strike-nya seperti apa. Ya, ini kita ungkap di Jumat depan aja. Ya. Ini kita wawasan dulu aja, itu kira-kira Tuhan seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita menghadapinya? Langkah-langkah apa yang diperlukan? Baik di dalam diri keluarga, lingkungan masyarakat, seperti apa?